Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyajikan sejarah dan karomah dari salah satu guru tarekat Syaziliyah, yang merupakan generasi kedua, guru tarekat Syaziliyah, setelah pendirinya Abu Hasan Asy-Syadzili. Wali kutub kita ini adalah Al-Imam Syihabuddin Abu Al-Abbas, Ahmad bin Umar Al-Ansori, Al-Mursi radhiyallahu anhu. Sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa nasab beliau sampai pada sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin suku Khazraj. Al-Mursi dilahirkan tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi di kota Marsiyah, salah satu kota di Andalus, Spanyol. Al-Mursi melewatkan masa kecilnya yang penuh berkah di tanah kelahirannya itu. Lazimnya seorang alim dan pendidik, ayahnya mengirim Al-Mursi kecil kepada salah satu waliullah untuk membimbing menghafal Al-Quran, dan mengajarinya ilmu-ilmu agama. Secepat kilat terlihat kehebatan dan kecerdasannya. Lebih dari itu, ia yang masih sekecil itu telah memperoleh anugerah Allah berupa cahaya ilahi yang merasuk dalam kalbunya. Suatu ketika Al-Mursi bercerita, ketika aku masih usia kanak-kanak aku mengaji pada seorang guru. Aku menorehkan coretan pada papan. Lalu guru tadi mengatakan, seorang sufi tidak pantas menghitamkan yang putih. Seketika aku menjawab, permasalahannya bukan seperti yang Tuan sangka. Tapi yang benar adalah seorang sufi tidak pantas menghitamkan putihnya lembaran hidup dengan noda dan dosa. Al-Mursi kecil juga mengatakan, ketika aku masih kanak-kanak, di sebelah rumahku ada tukang penguak rahasia atau peramal, lalu aku mendekatinya. Besoknya aku datang ke guruku yang termasuk waliullah, maka guruku itu mengatakan padaku satu syair. Wahai orang yang melihat peramal sembari terkesima. Dia sendiri sebetulnya peramal, kalau dia merasa. Al-Mursi meneruskan hidupnya pada jalan cahaya ilahi sampai menginjak dewasa. Semakin hari semakin tambah ketakwaan dan keimanannya. Ayahnya melihatnya sebagai kebanggaan tersendiri, maka dia dipercaya oleh ayahnya untuk mengelola perdagangannya bersama saudaranya Muhammad Jalaluddin. Dengan begitu, ia telah mengikuti jejak orang-orang saleh dalam hal menggabungkan antara ibadah dan mencari rizki. Demi menjaga amanat ini ia rela berpindah-pindah tempat dari kota Marsiyah ke kota lainnya untuk berniaga, sambil hatinya berdetak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun 640 Hijriah kedua orang tuanya bersama seluruh keluarga berkeinginan menunaikan ibadah haji. Tapi sayang, takdir berbicara lain. Sesampainya di pesisir Barni, kapal mereka terkena gelombang. Banyak penumpang kapal yang meninggal termasuk kedua orang tuanya. Singkat cerita, Al-Mursi muda dan saudaranya melanjutkan perjalanannya ke Tunis untuk berdagang, meneruskan usaha ayahnya. Al-Mursi menceritakan perjumpaannya dengan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili sebagai berikut. Ketika aku tiba di Tunis, waktu itu aku masih muda, aku mendengar akan kebesaran Syekh Abu Hasan. Lalu ada seseorang yang mengajakku menghadap beliau. Maka aku jawab, aku mau beristihara dulu. Setelah itu aku tertidur dan bermimpi melihat seorang lelaki yang mengenakan jubah hijau sambil duduk bersila. Di samping kanannya ada seorang laki-laki, begitu juga di samping kirinya. Aku memandangi lelaki nan berwibawa itu. Sejurus kemudian lelaki itu berkata, aku telah menemukan penggantiku sekarang. Di saat itulah aku terbangun. Selesai menunaikan sholat subuh, seseorang yang mengajakku mengunjungi Syekh Abu Hasan datang lagi. Maka kami berdua pergi ke kediaman Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Aku heran begitu melihatnya. Syekh yang ada di hadapanku inilah yang aku lihat dalam mimpi. Dan keherananku semakin menjadi ketika Syekh Abu Hasan berkata padaku, telah aku temukan penggantiku sekarang. Persis seperti dalam mimpiku. Selanjutnya beliau berkata, siapa namamu? Lalu aku sebutkan namaku. Dengan tenang dan penuh kewibawaan beliau berujar, engkau telah ditunjukkan padaku semenjak 20 tahun yang lalu. Semenjak kejadian itu Al-Mursi terus mendapatkan wejangan-wejangan dari gurunya Syekh Abu Hasan ini. Mereka berdua membangun pondok zawiyah di daerah Tunis, di mana Asy-Syadzili menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya yang beraneka ragam latar belakang dan profesinya, ada dari kalangan ulama, pedagang, juga orang awam. Syekh Asy-Syadzili sebetulnya sudah lama meninggalkan Tunis. Ia pergi ke Iskandariyah, kemudian ke Mekah. Kembalinya ke Tunis lagi ini membuat orang bertanya-tanya. Dalam hal ini dia menjawab, yang membuatku kembali lagi ke Tunis, tidak lain adalah laki-laki muda ini, maksudnya Abu Abbas Al-Mursi. Setelah itu Syekh Asy-Syadzili kembali lagi ke Iskandariyah, karena ada perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Ada cerita dari Al-Mursi tentang perjalanan ke Iskandariyah ini.
Ketika aku menemani Syaikh dalam perjalanan menuju ke Iskandariyah, aku merasa sangat susah sehingga aku tidak mampu menanggungnya. Ketika beliau melihat penderitaanku ini, beliau berkata, "Hai Ahmad." Aku menjawab, "Iya tuanku." Beliau berkata, "Allah telah menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya, dan memerintahkan malaikatnya untuk bersujud padanya. Allah kemudian menempatkannya di dalam surga, lalu menurunkannya ke bumi. Demi Allah, Allah tidak menurunkannya ke bumi untuk mengurangi derajatnya, tapi justru untuk menyempurnakannya. Allah telah menggariskan penurunannya ke bumi sebelum Dia menciptakannya, sebagaimana firman-Nya, 'Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah tidak mengatakan di langit, atau di surga. Maka turunnya Adam ke bumi adalah untuk memuliakannya, bukan untuk merendahkannya. Karena Adam menyembah Allah di surga dengan diberitahu lalu diturunkan ke bumi supaya beribadah pada Allah dengan kewajiban, ketika dia telah mendapatkan kedua ibadah tadi, maka pantaslah dia menyandang gelar khalifah. Engkau ini juga punya kemiripan dengan Adam. Mula-mula kamu ada di langit ruh, di surga pemberitahuan, lalu engkau diturunkan ke bumi nafsu supaya engkau menyembah dengan kewajiban. Ketika engkau telah sempurna dalam kedua ibadah itu, pantaslah engkau menyandang gelar khalifah. Begitulah Syaikh Asy-Syadzili mengantarkan Al-Mursi menuju ke jalan Allah demi memenuhi hatinya dengan rahasia ilahiyah supaya kelak bisa menggantikannya, bahkan bisa dikatakan supaya dia jadi Syaikh Abu Hasan itu sendiri. Sebagaimana Syaikh Asy-Syadzili sendiri pernah mengatakan, "Wahai Abu Abbas, demi Allah, aku tidak mengangkatmu sebagai teman kecuali supaya kamu itu adalah aku, dan aku adalah kamu. Wahai Abu Abbas, demi Allah, apa yang ada dalam diri para wali itu ada dalam dirimu, tapi yang ada pada dirimu itu tidak ada dalam diri para wali lainnya." Persatuan antara keduanya ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Suatu ketika Syaikh Asy-Syadzili ada di rumah Zaki As-Sarraj, sedang mengajar kitab Al-Mawaqif karangan Al-Nafari, lalu beliau bertanya, "Kemana Abu Abbas?" Ketika Syaikh Al-Mursi datang, beliau berkata, "Wahai anakku, bicaralah, semoga Allah memberkahimu, bicaralah, jangan diam." Maka Syaikh Abu Abbas mengatakan, "Lalu aku diberi lidah Syaikh mulai saat itu." Pada banyak kesempatan Syaikh Asy-Syadzili memuji ketinggian kedudukan Syaikh Al-Mursi, beliau mengatakan, "Inilah Abu Abbas, semenjak dia sampai pada makrifatullah, tidak ada halangan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja dia meminta untuk ditutupi, pasti permintaan itu tidak akan dikabulkan." Ketika ada perselisihan antara Syaikh Al-Mursi dengan Syaikh Zakiyuddin Al-Aswani, Syaikh Asy-Syadzili berkata, "Wahai Zaki, berpeganglah pada Abu Abbas. Karena demi Allah, semua wali telah ditunjukkan oleh Allah akan diri Abu Abbas ini. Abu Abbas itu seorang laki-laki yang sempurna." Hal yang sama juga terjadi ketika ada perselisihan antara Syaikh Al-Mursi dengan Natli bin Sultan. Syaikh Asy-Syadzili mengatakan, "Wahai Natli, tetaplah bersopan santun pada Abu Abbas. Demi Allah, dia itu lebih tahu lorong-lorong langit, dibanding pengetahuanmu akan lorong-lorong kota Iskandariyah." Syaikh Asy-Syadzili juga mengatakan, "Kalau aku mati, maka ambillah Al-Mursi, karena dia adalah penggantiku. Dia akan mempunyai kedudukan tinggi di hadapan kalian, dan dia adalah salah satu pintu Allah." Imam Syarani menceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang yang mengingkari keilmuan Syaikh Al-Mursi. Orang tersebut mengatakan, berbicara tentang ilmu yang ada itu hanya ilmu lahir, tetapi mereka, orang-orang sufi itu mengaku mengetahui hal-hal yang diingkari oleh syara. Di kesempatan yang lain orang ini menghadiri majlis Syaikh Al-Mursi. Tiba-tiba dia jadi bingung, hilang kepintarannya. Seketika itu juga ia tidak mengingkari adanya ilmu batin. Dengan sadar dan penuh sesal ia berkata, "Laki-laki ini sungguh telah mengambil lautan ilmu Tuhan dan tangan Tuhan." Akhirnya dia menjadi salah satu murid dekat Al-Mursi. Syaikh Abu Abbas mengatakan, "Kami orang-orang sufi mengkaji dan mendalami bersama ulama fikih bidang spesialisasi mereka, tapi mereka tidak pernah masuk dalam bidang spesialisasi kami. Rupanya kealiman Al-Mursi tidak terbatas pada ilmu fikih dan tasawuf." Syaikh Ibnu Athaillah menceritakan dari Syaikh Najmuddin Al-Asfahani, Syaikh Abu Abbas berkata padaku, "Apa namanya ini dan itu dalam bahasa asing?" Tersirat dalam hatiku bahwa Syaikh ingin mengetahui bahasa ajam, maka aku ambilkan kamus terjemah. Beliau bertanya, "Kitab apa ini?" Aku jawab, "Ini kitab kamusnya." Lalu Syaikh tersenyum dan berkata, "Tanyakan padaku apa saja, terserah kamu, nanti aku jawab dengan bahasa Arab, atau sebaliknya." Lalu aku bertanya dengan bahasa asing dan beliau menjawab dengan memakai bahasa Arab.
Kemudian aku bertanya dengan bahasa Arab, beliau menjawab dengan bahasa asing. Beliau berkata, "Wahai Abdullah, ketika aku bertanya seperti itu tidak lain adalah sekedar basa-basi bukan bertanya sesungguhnya. Bagi wali tidak ada yang sulit, bahasa apapun itu." Dalam penafsiran ayat, "Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan." Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Al-Mursi menafsiri sebagai berikut. Hanya Engkaulah yang kami sembah, maksudnya adalah syariah, dan hanya kepadamulah kami memohon, adalah hakikah. Hanya Engkaulah yang kami sembah adalah Islam, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan, adalah ihsan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, adalah ibadah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan adalah ubudiyah. Hanya Engkaulah yang kami sembah adalah fard, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan adalah jam. Berikut ini kami sampaikan beberapa karomah Syekh Abu Abbas Al-Mursi, karena kedekatannya dengan Allah, menyebabkan ia banyak mempunyai karomah, di antaranya ialah, Al-Mursi telah mengabarkan siapa penggantinya setelah ia meninggal. Orang itu adalah Syaikh Yaqut Al-Arsy yang lahir di negeri Habasyah. Suatu ketika ia meminta murid-muridnya agar membuat asidah, sejenis makanan Iskandaria, pada saat itu tengah musim panas, karena heran ada seseorang yang bertanya, "Bukankah asidah itu untuk musim dingin?" Dengan tenang Al-Mursi menjawab, "Asidah ini untuk saudara kalian Yaqut orang Habasyah. Dia akan datang ke sini." Ada seseorang yang datang menghadap Al-Mursi dengan membawa makanan syubhah, atau makanan tidak jelas halal haramnya untuk mengujinya. Begitu melihat makanan itu Al-Mursi langsung mengembalikannya pada orang tersebut sambil berkata, "Kalau Al-Muhasibi hendak mengambil makanan syubhah, otot tangannya bergetar, maka 60 otot tanganku akan bergetar." Pada suatu masa perang, penduduk Iskandaria semua mengangkat senjata untuk berjaga-jaga menghadapi serangan musuh. Demi melihat hal ini, Syaikh Al-Mursi mengatakan, "Selama aku ada di tengah-tengah kalian, maka musuh tidak akan masuk." Dan memang musuh tidak masuk ke Iskandaria sampai Syaikh Abu Abbas Al-Mursi meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab.